Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Arimadania dengan NPM 22120117779. Dalam video ini saya akan membahas tentang integritas dan independensi hakim dalam menjaga etika kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan syarat mutlak bagi tegaknya negara hukum. Dalam melaksanakan tugasnya, hakim tidak hanya dituntut untuk memahami hukum secara teknis, namun wajib juga gitu memegang teguh nilai-nilai etika profesi, seperti integritas dan independensi. Kedua hal ini menjadi pilar utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Baik, selanjutnya adalah rumusan masalah yang akan saya bawa. Yang pertama adalah bagaimana pengaturan integritas dan independensi hakim dalam sistem hukum di Indonesia. Yang kedua, apa prinsip-prinsip etika profesi yang harus dijunjung tinggi oleh hakim menurut kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, bagaimana upaya penegakan integritas dan independensi hakim dalam praktik kekuasaan kehakiman di Indonesia. Baik, selanjutnya adalah landasan hukum, di mana tadi yang pertama itu kan membahas tentang bagaimana peraturan integritas dan independensi hakim dalam sistem hukum di Indonesia. Nah, dalam sistem hukum di Indonesia, integritas dan independensi hakim itu merupakan prinsip fundamental yang dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan, juga termasuk dalam kode etik profesi. Nah, untuk yang pertama yaitu ada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Jadi ketentuan ini itu menegakkan bahwa hakim itu bebas dari campur tangan pihak manapun gitu dalam menjalankan tugasnya. Nah, pengaturan ini tuh lebih lanjut dijelaskan untuk yang masuk ke poin kedua, yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada pasal 3 ayat 1 itu menjelaskan juga gitu bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jadi hal ini tuh menunjukkan bahwa seorang hakim tuh nggak hanya terikat pada peraturan perundang-undangan, tapi juga seorang hakim itu bisa menilai, harus bisa mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di masyarakat gitu. Jadi benar-benar mencoba yang terjadi di masyarakat itu seperti apa gitu, nggak hanya lewat peraturannya aja gitu, harus bisa menilai dari lingkungannya juga. Selanjutnya itu ada dalam prinsip-prinsip dari kode etik. Oke, baik, yang selanjutnya yang ketiga itu ada keputusan bersama Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Komisi Yudisial nomor 047 garing KMA garing SKB garing 4 garing 2009 dan nomor 02 garing SKB garing PKY garing 4 garing 2009, yang dimana itu dimaksudkan untuk menjamin pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Jadi Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial itu menetapkan kode etik dan perilaku hakim, dimana MA dan KY ini tuh membuat 10 prinsip utama gitu yang wajib dijunjung tinggi oleh hakim, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, berperilaku rendah hati, dan bersikap profesional. Baik, selanjutnya itu adalah prinsip-prinsip etika profesi dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ini tadi udah aku jelasin di slide sebelumnya ya. Jadi MA dan KY itu mereka membentuk kode etik ini, dan ya 10 prinsip utama yang memang harus dijalankan seorang yang berprofesi sebagai hakim, yaitu berperilaku adil, jujur, arif dan bijaksana, mandiri, berintegritas tinggi, bertanggung jawab, menjunjung tinggi harga diri, berdisiplin tinggi, bersikap rendah hati dan profesional. Jadi prinsip-prinsip tersebut tuh nggak hanya bersifat normatif gitu, tapi juga aplikatif, yang artinya wajib tercermin dalam seluruh tindakan dan keputusan hakim, baik itu di dalam maupun di luar persidangan. Misalnya nih, berperilaku adil menurut hakim untuk memutus perkara secara objektif gitu, tanpa berpihak dan berdasarkan pada fakta hukum serta hati nurani gitu. Sedangkan prinsip jujur itu berarti tidak melakukan penyimpangan integritas seperti menerima gratifikasi atau manipulasi fakta di persidangan. Jadi
benar-benar yang 10 ini tuh yang paling utama gitu untuk mencerminkan oh etika profesi hukum itu etika profesi hakim tuh seperti ini loh yang baik dan ya yang sudah ada pada kode etiknya tuh seperti ini. Oke, selanjutnya yaitu upaya penegakan integritas dan independensi hakim dalam praktik kekuasaan kehakiman di Indonesia. Yang pertama itu ada pembentukan KY, di mana KY atau Komisi Yudisial adalah salah satu bentuk upaya normatif. Dan ini tuh sebagaimana diatur dalam pasal 24B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Jadi komisi yudisial ini diberi mandat gitu untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Nah, yang kedua itu ada Mahkamah Agung melalui pembentukan Badan Pengawasan MA. Jadi itu maksudnya di sini ada upaya dari internal juga yang dilakukan oleh Mahkamah Agung untuk membentukkan badan pengawas gitu dari Mahkamah Agung serta menguntit pengaduan masyarakat. Jadi si MA dan KY ini atau Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial ini memiliki kewajiban untuk menindaklanjuti gitu laporan kalau ada dugaan pelanggaran kode etik oleh hakim serta melakukan pemeriksaan terhadap yang berperilaku menyimpang tersebut termasuk indikasi suap, gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang. Nah, selanjutnya itu ada pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi para hakim melalui Pusdiklat Mahkamah Agung. Jadi ini tuh merupakan ya salah satu bagian penting gitu dari upaya preventif. Jadi program ini itu bertujuan untuk memperkuat integritas, membekali hakim dengan pemahaman etik dan hukum yang mutakhir gitu, serta meningkatkan sensitivitas sosial terhadap keadilan yang substansif. Jadi nanti memang ada pusdiklat dari Mahkamah Agung untuk melakukan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan gitu. Tapi upaya tersebut ya nggak sepenuhnya efektif, yang dimana salah satu tantangan utamanya ya keterbukaan dan koordinasi antara MA dan KY. Dan yang terakhir itu adalah partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam pengawasan. Ini juga penting gitu ya untuk sebagai upaya gitu, karena laporan publik itu terhadap dugaan pelanggaran perilaku hakim itu telah menjadi kanal koreksi yang diperlukan gitu dalam sistem peradilan yang modern, karena kayak ya ini sangat penting dan karena justice itu kadang harus by viral dulu gitu ya. Jadi untuk memperkuat ini perlu adanya sistem pelaporan yang transparan, terus tuh ya dari para masyarakat itu perlu juga kayak gitu. Yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi integritas dan independensi hakim merupakan fondasi utama untuk menjaga kredibilitas dan marwah kekuasaan kehakiman yang ada di Indonesia. Pengaturan mengenai hal ini tadi sudah dijelaskan juga, ada di Undang-Undang Dasar 1945, ada di Undang-Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Lalu ada prinsip-prinsip etika profesi hakim seperti kejujuran, keadilan, kemandiri, dan profesionalisme menjadi pedoman yang wajib dijunjung tinggi untuk memastikan hakim bertindak objektif dan bebas dari tekanan. Jadi meskipun regulasi dan kode etik ini tersedia, jadi tantangan dan implementasi dalam penegakan itu masih terus dihadapi, sehingga upaya-upaya yang harus dilakukan itu pun harus tetap berjalan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan. Dengan demikian keberhasilan menjaga integritas dan independensi hakim itu sangat bergantung pada komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan gitu dalam sistem peradilan, serta partisipasi aktif masyarakat sebagai pengawas eksternal. Di hal ini menjadi persyarat mutlak gitu untuk mewujudkan kuasa kehakiman yang bersih, adil, dan bebas dari intervensi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.